Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir daripada bulan Ramadan, yang artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Sekarang tepat pada hari ini, yakni hari Jumat, telah beredar banyak di grup WA anjuran untuk melaksanakan sholat kafaroh, yang katanya sholat ini bisa menebus atau mengganti 1 tahun sholat yang kita tinggalkan. Bahkan ada yang mengatakan sampai 70 tahun. Nah, menarik sesungguhnya masalah ini kita bahas. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hukum sholat kafaroh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sholat kafaroh disebut juga dengan sholat baro'ah, yaitu sholat yang dikerjakan di Jumat akhir pada setiap bulan Ramadan, dimulai dari waktu duha sampai waktu asar. Jumlahnya ada 4 rakaat, setiap rakaat membaca Fatihah dan 15 kali surah Al-Qadar dan 15 kali surah Al-Kautsar. Nah, berbicara tentang sholat kafaroh, maka kita tidak akan lepas dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, teksnya ada di bawah. Qala Rasulullah SAW, "Man fatathu sholatun fi umratin walam yuhsiha falyakum fi akhiri jum'atin min Ramadan wa yusalli 4 raka'atin bitasyahudin wahid yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab wa suratal Qadar 15 marat wa suratal Kautsar 15 marat." Yang artinya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tetapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jumat terakhir bulan Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud, dan setiap rakaat membaca 1 kali surah Fatihah, 15 kali surah Al-Qadar dan 15 kali surah Al-Kautsar. Dalam redaksi lain, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, teksnya ada di bawah, saya baca artinya saja. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sholat tersebut sebagai kafarat atau pengganti sholat 400 tahun. Dan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sholat tersebut sebagai kafarat 1000 tahun. Maka bertanyalah para sahabat, umur manusia itu kan hanya 60 tahun atau 100 tahun, lalu untuk siapa kelebihannya? Rasul menjawab, ya untuk kedua orang tuanya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan untuk sanak pemilihnya serta orang-orang di lingkungannya. Menarik sesungguhnya, ternyata hadis yang dijadikan landasan di dalam sholat kafaroh ini adalah hadis maudhu. Ya, hadisnya hadis maudhu, bukan hadis dhaif tapi hadis maudhu. Ya, ini sebuah hadis yang disandarkan pada Nabi dengan kebohongan, dan sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan sanad kepada Nabi. Selain itu, pada hakikatnya ini bukan hadis. Jadi maudhu, hadis maudhu ini sebetulnya bukanlah hadis, hanya saja penyebutannya sebagai hadis memang memandang anggapan dari perawinya. Nah, ketika amalan ibadah bersumber dari hadis maudhu, maka menurut para ulama amalan ibadah itu tidak boleh dilakukan, bahkan haram untuk dilakukan. Berbeda dengan jika bersandar dengan hadis dhaif. Dalam hal fadhailul a'mal, maka itu boleh dilakukan atau boleh diamalkan.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 312, bisa dilihat teksnya di bawah. Qauluhu faidatun amma as-salatu al-ma'rufatu lailatul raghaib ila akhirih. Qala al-muallif fi irsyadil ibadi wa minal bid'ai al-madhmumati allati ya'thamu fa'iluha wa yajibu 'ala wulatil amri man'u fa'iliha salatul raghaibi 12 rak'atan bainal isya'aini ila akhirih ila anqal wa salatu akhiri jum'atin min ramadan 17 rak'atan bi niyyati qada'i shalawatil khamsi allati lam yaqdiha wa salatu yaumi asyura 4 rak'atin aw aktsara wa salatul usbu'i amma ahadithuha pamawdu'atun batilatun batilatun. Jadi teks ini menjelaskan amalan-amalan yang termasuk ke dalam bid'ah yang tercela. Di antaranya adalah sholat kafaroh. Sholat kafaroh yang niatnya tadi itu adalah untuk mengqadha sholat-sholatnya yang telah ia tinggalkan. Dan terakhir, teks ini menjelaskan bahwa hadis yang digunakan atau yang menjadi dasar dalam sholat-sholat yang telah disebutkan tadi itu adalah hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu artinya tidak boleh kita amalkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana dengan kebiasaan para habaib? Para habaib yang ada di Yaman yang katanya selalu mengerjakan sholat kafarah di setiap Jumat akhir Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nah pemahaman inilah yang sesungguhnya perlu kita luruskan. Jadi menurut Habib Abu Bakar As-Segaf, beliau mengatakan bahwa sholat itu bukan sholat kafarah, namun disebut dengan sholat qadha. Nah, amalan ini adalah amalan dari Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim yang dimakamkan di Ainat, daerah Hadramaut, Yaman, yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya beliau. Beliau ini adalah pembesar wali dan sayyid di masanya. Namun yang perlu diperhatikan adalah sholat tersebut tidak boleh diniati sebagai pengganti sholat selama setahun, 100 tahun, apalagi bahkan seumur hidup. Kenapa? Karena seandainya memang begitu adanya, yakni kemudahan mengqadha sholat yang ditinggalkan dalam waktu yang lama, kemudian cukup ditebus hanya dengan sholat sekali dalam setahun, maka dikhawatirkan yang akan terjadi kebanyakan orang Islam dengan mudahnya meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu setiap hari dengan alasan nanti cukup melakukan sholat kafarah saja. Syariat kita sudah mengajarkan bahwa apabila seseorang meninggalkan sholatnya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia berkewajiban untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan. Lalu bagaimana dengan sholat qadha yang dilakukan oleh Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim ini? Jadi sholat yang beliau kerjakan adalah sama waktunya dengan sholat kafarah, yaitu dikerjakan pada Jumat terakhir daripada bulan Ramadan, yang dimulai dari waktu duha hingga sampai waktu asyar, yang jumlahnya ada 17 rakaat diqadha mulai dari sholat subuh, mulai dari mengqadha sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini yang penting yang harus diketahui. Niatnya daripada sholat ini adalah niat mengqadha sholat yang ia tinggalkan atau sholat yang diragukan sah atau tidaknya sholat tersebut.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan dari penjelasan di atas, pertama, jika yang dimaksud dengan sholat kafaroh atau sholat baroah ini adalah sholat sunnah 4 rakaat yang dikerjakan pada Jumat terakhir daripada bulan Ramadan, dengan keyakinan bahwa sholat ini bisa menebus atau mengganti sholat 1 tahun yang kita tinggalkan atau bahkan seumur hidup, maka keyakinan ini tidak bisa dibenarkan dan amalan ini tidak boleh dilakukan karena termasuk bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela, juga dilandaskan dengan hadis yang maudhu dan itu tidak dibenarkan. Kedua, jika sholat kafaroh atau sholat baroah ini yang dimaksud adalah sholat qadha yang dikerjakan di Jumat terakhir daripada bulan Ramadan seperti yang telah dilakukan oleh para ulama, para habaib di Yaman yang jumlahnya ada 17 rakaat, maka sesungguhnya sholat ini diperbolehkan dan bukan merupakan bid'ah yang mazmumah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, ada berkahnya, dan semoga amal ibadah kita, rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.